Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Salam semangat, sehat selalu, Tuhan memberkati, dan jangan lupa berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus tahun 2021, hari biasa pekan ke-18. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber belas kasih, semoga kami selalu tertarik kepadamu dan Kau pulihkan perjanjianmu dengan kami. Berkenanlah menanam dalam-dalam di hati kami cinta kasih yang merupakan anggaran dasar kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat-sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 36. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus terkasih, kisah tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, lalu Petrus yang hendak memastikan bahwa jikalau itu benar Tuhan, lalu ia memohon supaya bisa berjalan di atas air, dan ketika Petrus berjalan di atas air karena takut datangnya angin dan karena juga kurang iman, maka tenggelamlah Petrus. Peristiwa ini bisa kita alami dalam hidup kita. Ketika kita memiliki iman, percayalah bahwa segala macam rintangan dan kesulitan sebesar apapun bisa kita hadapi dan kita lalui. Namun untuk memiliki iman sebesar biji sesawi pun, itu rasa-rasanya tidak mudah dan susah. Saya mengalami bahwa iman membantu saya untuk bisa melewati situasi berat ketika saya dinyatakan positif COVID-19. Ada ketakutan yang begitu besar dalam diri saya, dan ketakutan itu seolah-olah mencengkeram seluruh dunia saya. Namun saya berdoa pada saat itu, dan saya percaya bahwa ketika kita boleh untuk taat kepada Tuhan Yesus, percaya kepadanya, ia hadir melalui orang-orang yang menyayangi kita, yang memperhatikan kita, yang memberikan wejangannya, memberikan peringatannya kepada kita, dan kita taat kepadanya karena kita percaya, maka kita bisa melalui situasi yang berat itu. Ibaratnya positif COVID itu seperti angin dan gelombang, danau, air yang harus kita lewati. Mungkin kita akan tenggelam, tetapi kalau kita percaya, sebagaimana Tuhan Yesus tadi mengajak Petrus untuk percaya, maka itu semua bisa kita hadapi dan kita lalui.
Bahkan akhirnya ketika ketemu dengan Tuhan Yesus dan menjamah jumbai jubahnya, kita akan sembuh. Marilah saudara-saudariku, kita memiliki iman di dalam menjalani hidup ini, terutama di saat-saat pandemi ini. Semoga dengan iman yang kita miliki, meski kita tidak mampu secara rasional untuk menghadapi virus ini, namun ketika kita taat setia pada prokes, taat setia untuk menjaga imun, dan itu menjadi bagian dari iman, kita bisa melalui pandemi ini juga dengan bergandeng tangan dengan sesama, karena Yesus hadir dan Dia tidak hanya membiarkan jumbai jubahnya kita sentuh, tetapi Dia sendiri yang merangkul, menolong kita sebagaimana Dia menolong Petrus. Akhirnya selamatlah kita. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki iman yang teguh, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.